Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya percaya kita siap untuk diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara siap untuk diberkati Tuhan? Iya. Saya doa sama Tuhan. Apa yang ingin saya sampaikan Tuhan, saya ingin coba paling tidak mengingatkan apa yang sudah kita dengar hari Minggu kemarin, saudara ya. Hari Minggu kemarin kita bagaimana pembahasan, bagaimana penjelasan tentang firman Allah. Kita coba buka dulu di Wahyu yang ke-6 ini, saudara. Saya akan menemukan beberapa nilai, beberapa poin yang ingin saya tekankan. Kalau saudara perhatikan firman Tuhan minggu kemarin, akhir dari firman itu ada sebuah penekanan yang ditekankan begini: harus tetap terus ada dalam hadirat Allah, harus tetap memuji, menyembah, meninggikan Tuhan, agar anggur dan minyak itu tetap terus ada dalam kehidupan kita. Jadi hanya Tuhan yang ditinggikan, hanya Yesus yang dimuliakan. Dengan kata lain begini, saudara, dengan kata lain, dengar baik-baik ini, saudara. Kalau Tuhan dimuliakan, jangan belajar meninggikan diri sendiri. Tanggalkan egois. Karena egois itulah penghalang kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ini dosa akhir zaman, saudara. Paulus sudah katakan itu. Kita harus ekstra hati-hati di sini. Saya belajar bagaimana kita memuliakan Tuhan, bagaimana kita meninggikan Tuhan. Hanya satu sifat karakter yang kita miliki. Milikilah kerendahan hati. Hanya orang yang rendah hati yang Tuhan suka. Arti rendah hati itu segala nilai kemanusiaannya, segala nilai kedagingannya itu direndahkan. Dan tingkatkan segala nilai rohanimu di dalam Tuhan. Nilai-nilai kebenaran itu. Kalau kita miliki nilai kebenaran itu, karena Alkitab catat di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Hidupmu benar, engkau pasti merdeka. Dengar baik-baik itu. Hidupmu mengalami kebenaran. Hanya firman Allah yang membenarkan kita. Jangan harap manusia membenarkan kita, jangan. Engkau kecewa. Dimanapun kita, apapun kondisi, jangan harap pembelaan manusia. Jangan tinggi-tinggikan manusia. Hanya sifat setan yang meninggikan manusia. Tapi sifat Allah yang kita miliki, hanya Tuhan yang ditinggikan. Kalaupun kita diberkati, ditolong lewat sarana banyak orang, itu karena Tuhan, bukan karena manusia. Nah, kalau engkau dipakai Allah untuk menjadi saluran berkat, itu bukan karena engkau, itu karena anugerah Allah. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuliakan Tuhan. Jadi izinkan kita hidup dalam kebenaran itu. Memang tidak enak, saudara. Memang tidak enak. Tapi kita belajar. Haleluya. Sampai hari ini juga saya belajar. Tuhan, ajar saya. Biar saya, Raja Daud berkata, ajar aku untuk menghitung
hari-hari yang Engkau berikan bagi aku. Ajar aku untuk menghitung hari-hari. Artinya itu ke dalam, bukan keluar. Bukan menghitung keluar, tapi menghitung ke dalam. Lantas kalau kita belajar menghitung hari-hari yang Tuhan berikan, Alkitab catat agar kita menjadi apa saudara? Orang yang bijaksana. Haleluya. Coba kita buka Wahyu yang ke-6 ini saudara. Saya awali dari ayat yang ke-6. Apa dicatat di sana? Wahyu yang ke-6, ayat yang ke-6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Saya renung tadi pagi begini saudara, ada 3 jenis yang dibutuhkan manusia di sana. Yang pertama, gandum. Saudara tahu ini gandum ini buat apa saudara? Gandum ini bahan dasar untuk roti. Saudara tahu roti itu adalah makanan pokok. Jadi gandum adalah bahan dasar untuk membuat roti. Nah, roti itu adalah makanan pokok. Sekarang kalau kita artikan secara rohani, apa ini roti? Yesus bilang, akulah roti hidup itu. Makanya Alkitab bilang begini, ada saatnya nanti engkau mencari firman, tidak akan ketemu lagi firman. Itu sebabnya lagi ada kesempatan ini, mari cari Tuhan terus. Karena ada saatnya dan engkau akan mencari, dan engkau akan mencari, tidak akan ketemu lagi. Engkau akan mengembara kemana-mana, engkau akan mencari, tidak ada ketemu lagi. Gadis yang bodoh mengetuk-ngetuk pintu untuk membeli minyak. Mungkin seberapapun itu pasti dibayar harganya, tapi tidak ada lagi minyak. Ini zaman kemurahan Tuhan kasih kepada kita. Itu sebabnya saya coba simpulkan, mari. Karena rentetan dari pembahasan firman Allah hari Minggu itu tentang pembukaan meterai. Meterai yang ketiga itu akan tumpang tindih langsung ke meterai yang keempat. Perhatikan suasana dunia, suasana Indonesia hari-hari ini. Saya tidak belajar untuk menakut-nakutin, tapi buka mata kita. Lihat, perhatikan sungguh-sungguh. Di mana-mana terjadi kecemasan, di mana-mana terjadi ketakutan. Itu pertanda kritis kepercayaan hari-hari ini terjadi di muka bumi. Tapi dengar baik, kalau engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, kalau engkau serius di dalam Tuhan, engkau tidak perlu takut. Bagaimana caranya? Pergunakan waktu yang ada ini. Haleluya, haleluya, saudara. Jadi firman Allah, gandum, bicara roti, bicara firman Allah. Kalau saya artikan, mahal ini firman Allah. Mahal firman Allah. Itu sebabnya saudara, Amsal 13 ayat 13. Orang yang bermain-main dengan firman Allah akan terima akibatnya. Gak boleh main-main dengan firman Allah. Karena
kita tidak bisa membayar firman Allah. Gak bisa. Jangan bilang begini, aku datang ke gereja, aku kasih kolekte, aku kasih ini, aku... No. Bukan begitu. Engkau tidak pernah bisa membayar firman Allah. Karena tidak ada nilai menurut hukum manusia. Saking dahsyatnya firman Allah itu. Itu sebabnya, mari hargai firman Allah. Izinkan hidup kita digarap firman Allah. Saya mau katakan, untuk apa kita mempertahankan usia 70 sampai 80 tahun? Karena sehabis usia 70-80 tahun, ada hidup yang kekal yang akan kita terima. Dengar baik, ada hidup yang kekal. Sorga kekal, neraka pun kekal. Pilih. Tuhan kasih, pilih. Memang Alkitab bilang, tak satu pun Tuhan menginginkan seorang binasa di muka bumi ini. Tak satu pun Tuhan menginginkan kebinasaan. Tapi kenyataannya kan tidak begitu, saudara. Karena ada pilihan di tangan kita. Itu sebabnya ini firman Allah. Jadi situasi, kondisi, sebuah gambaran sebenarnya harus berlaksa-laksa, harus berbondong-bondong, harus serius dengan Tuhan. Saya coba dengar kesaksian hamba Tuhan yang hari Minggu. Di sebuah penglihatan itu, ada di sebuah tempat, ada di sebuah gedung. Katanya ada miliaran peluru atau panah-panah yang mematikan, panah-panah racun yang mematikan, ada miliaran dilepaskan. Saya tangkap begini, dia bilang begini, saya kena satu panah. Kapan waktu dia kena dari panah itu? Memang saudara, kalau bicara ketopong, bicara perlengkapan senjata, itu dari atas sampai ke bawah. Itu sebabnya kalau mau berperang, itu harus maju. Bisa paham kan ini, saudara? Harus maju. Kenapa harus maju? Akan mengalahkan musuh. Dan yakin karena kita sudah diperlengkapi. Satu kali engkau berbalik, engkau akan pasti kena panah. Dia bilang, saya berbalik, saya kena panah. Nah, lepas dari apa yang coba hamba Tuhan terjemahkan arti itu, ada sebuah kesalahan atau dosa atau pelanggaran. Tapi ketika dicabut anak panah itu, karena panah itu, perhatikan, pernah lihat saudara, lihat anak panah saudara? Di ujungnya kan itu runcing, saudara. Di ujungnya ada sebuah segitiga runcing di situ. Kalau lebih seramnya lagi ada apa namanya, gulungan, wah macam-macam dah. Tergantung anak panah dari mana ini. Saudara, kalau dikena tertancap di tubuh, saudara kalau cabut itu gimana? Kira-kira kalau kena dicabut atau baik dibiarin? Kalau dicabut masalah nggak? Dan ketika dicabut, kalau nggak hati-hati mencabut, akan robek lebih dalam lagi itu kulitnya. Tapi ketika ada di perang kan nggak boleh, aduh bagaimana, kan nggak ada istilah begitu lagi toh. Aduh sakit, ada. Atau begitu ketika lihat saudara, seorang tentara, seorang prajurit kena tembak atau kena apa, atau memang kan nggak ada istilah begini harus diinfus lah, langsung beginilah, harus ditaruh inilah, atau enggak kan langsung di black, langsung keluar begitu. Itu di perang begitu sisinya. Kalau enggak mati ditembak. Nah, kalau kena panah katanya dicabut, ketika dicabut sakit, saudara. Ternyata untuk menyelesaikan segala dosa dan pelanggaran itu sakit. Karena Yesus telah mati di Bukit Jeljuta, darahnya sudah tercurah. Dia ditombak, kepalanya dimahkotai duri, dia ditelanjangi,
Karena dia cinta kepada kita. Nah, kalau kita nggak ingat itu, saudara, kita masih bermain-main dengan firman. Jangan salahkan kematian Tuhan. Jadi, ini nilai yang saya tangkap dalam hidup ini, saudara. Nah, coba kita kembali ke pembacaan ini, saudara. Ya. Ada gandum di sana. Terus yang berikutnya dikatakan, saudara, janganlah rusakkan minyak dan anggur. Pelajaran pertama ada gandum. Dari segi rohani yang coba saya jelaskan, gandum yang akan jadi roti. Dan roti hidup itu tentang Yesus. Itu mahal. Yang kedua dikatakan ada minyak di sana. Saudara tahu, kalau untuk membuat roti itu butuh minyak nggak, saudara? Kalau buat roti itu butuh minyak nggak, saudara? Paling tidak ada minyak yang dioleskan di sana. Ada kandungan minyak yang dioleskan di setiap roti. Apa arti minyak? Itu sebabnya janganlah rusakkan minyak. Saudara tahu minyak itu buat apa? Minyak buat apa? Banyak hal. Karena hari ini belum diketemukan seperti yang kita miliki fasilitas. Karena zaman dulu itu belum ada listrik, belum ada seperti begini penerang. Zaman dulu penerang itu yang berbahan dasar minyak. Setiap penerang yang berbahan dasar minyak. Jadi minyak itu adalah bahan dasar untuk menyalakan lampu. Janganlah rusakkan minyak. Minyak, nilai minyak. Nah, coba kita artikan. Nah, coba kita buka Matius 25, saudara. Coba Matius 25. Ini gadis yang bodoh. Coba perhatikan di sana. Matius yang ke-25. Apa dicatat di sana, saudara? Ayat pertama, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang dan menyongsong 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis yang bodoh itu membawa, tetapi tidak membawa. Nah, ayat 4. Sedangkan gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, juga mengantuklah. Mereka semua lalu tertidur. Mengantuk lalu tertidur. Kalau begitu bisa nggak tertidur? Iya, tapi harus ada persiapan. Harus mengantisipasi. Jadi kenapa dikatakan jangan rusakkan minyak? Itu bicara tentang antisipasi ke depan. Jangan sampai kebobolan. Pelita kita harus nyala terus. Haleluya. Amin atau amin ya, saudara? Pelita hidup kita, pelita semangat kita, pelita iman kita, pelita gairah kita, pelita kesungguh-sungguhan kita harus tetap menyala terus. Jangan rusakkan minyak. Jangan lalai. Antisipasi jauh-jauh hari. Persiapkan sedemikian rupa, sedemikian sempurnanya.
kalau saudara, saya di rumah, di kamar saya itu selalu saya siapkan minimal ada 2 sampai 3 senter saya. Minimal saya siapkan itu. Yang walaupun belakangan ini lama-lama jadi, ya, saya persiapkan begitu. Di mobil saya ada senter saya di sana. Saya bikin bola, jadi saya waktu-waktu, jadi mempersiapkan. Kalau ada apa-apa, kalau terjadi kegelapan hanya butuh terang. Betul atau betul ini saudara? Hanya butuh terang. Mau terang bagaimana? Yang penting ada terang. Mau terang HP ke, mau terang lilin ke, mau terang senter atau apalah, yang penting terang. Coba kalau di tengah-tengah kegelapan tidak ada terang, apa yang akan jadi? Saudara nggak bisa buat apa-apa. Saudara kan tabrak semuanya, tabrak semua. Tapi kalau saudara punya terang, tapi bagaimana bisa nyala terang? Itu hanya karena minyak. Itu sebabnya jangan rusakkan minyak. Nah, secara rohani kita pelajari itu bicara tentang urapan Roh Kudus dalam diri kita. Kita harus diurapi Roh Kudus. Coba Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Apa itu bunyinya? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas. Terus, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai. Urapan itulah yang membawa engkau semakin dalam, semakin dalam. Saya ingat firman Tuhan minggu kemarin. Ada lapisan kedalaman yang harus kita alami. Di kitab Yeskel 47. Tentang air yang mengalir dari Bait Allah. Yang bagaikan sungai. Ketika diukur 1000 hasta di pergelangan kaki. Diukur lagi di lutut, diukur lagi di pinggang, diukur lagi tidak terarungi. Kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau akan jadi saksi. Ada 4 di sana. Yang pertama, apa saudara? Yerusalem, Judea, apa lagi? Samaria. Terus 4 lapisan ini harus kita. Tapi bagaimana ini berlangsung? Hanya satu, kalau engkau dipenuhi dan engkau minyak urapan. Bukan minyak urapan yang dijual-jual ya. Ini bicara Roh Kudus, engkau hidupmu, tubuhmu, seluruh keberadaanmu diurapi oleh Roh Kudus. Minyak gambaran urapan. Bagaimana api bisa menyala, bagaimana lampu bisa menyala, itu karena minyak. Bagaimana pelayananmu, bagaimana antusiasmu, bagaimana keseriusanmu, bagaimana pelayananmu, itu karena ada urapan Roh. Sadarilah ini. Hanya karena urapan Roh. Perhatikan baik-baik. Yesus datang kali yang kedua. Alkitab catat, sangkakala akan dibunyikan. Bagaimana caranya ketika dia datang? Itu adalah orang-orang yang penuh dengan Roh. Orang-orang yang memiliki minyak itu akan tersedot. Jadi tidak ada manipulasi lagi di sana, tidak ada bermain-main, tidak ada lagi sogok menyogok. Nih gua sogok nih si Petrus, gua sogok nih si Paulus. No. Karena di sana tidak ada manipulasi lagi. Itu sebabnya dari sekarang kita biasakan diri kita. Haleluya, haleluya nih saudara. Biasakan hidupmu tetap harus dipenuhi. Engkau yang masih muda, belajar beri diri kepada Tuhan. Beri diri, biar engkau dipenuhi, diurapi, dipimpin Roh. Kalau engkau dipakai Tuhan. Karena inilah dasarnya minyak dan
lampu menyala, karena hanya terang. Kan Alkitab bilang ya, terang yang bertemu dengan terang. Paulus bilang, bagaimana gelap dengan terang bersatu? Bisa nangkap ini saudara? Bagaimana gelap terang bisa bersatu? Tapi pastikan ketika ada terang, gelap pasti. Kita terang, Yesus terang, bersatu. Itulah artinya nanti. Itu bagaikan magnet yang tepat. Saudara dan saya yang dipenuhi oleh minyak itu. Itu sebabnya Wahyu yang ke-6 tadi, janganlah rusakkan minyak. Jadi kita ini harus dipimpin terus sama Roh Kudus. Amin atau amin ini saudara? Haleluya atau haleluya ini saudara? Terus dipimpin Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Dari mana saudara mengetahui seseorang itu dipimpin Roh Kudus? Ada buah-buah roh namanya. Kalau saudara baca kitab Galatia saudara, ini buah-buah roh. Apa itu buah-buah roh? Nah, Galatia yang apa itu ayat yang keberapa saudara? Ayat ke-22. Apa itu dikatakan? Tetapi buah roh ialah apa saudara? Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, apalagi kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, apa saudara? Penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita apa saudara? Dipimpin oleh roh. Kapan berakhir roh ini? Ketika Yesus datang kali yang kedua. Sana kita akan jumpa kesempurnaan itu. Haleluya. Saudara rindu gak berjumpa dengan Tuhan? Saudara rindu gak berjumpa dengan Tuhan? Wow. Saya tidak bisa bayangkan reuni yang terakhir nanti. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana kedatangan Tuhan nanti. Karena setiap lutut akan bertekuk lutut, setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Ini yang kita impi-impikan, ini yang kita rindu-rindukan dalam diri. Buat apa engkau memiliki seisi dunia ini? Buat apa engkau memiliki seluruh dunia ini, tapi engkau kehilangan rohani? Lebih baik kita mempertahankan rohani. Tuhan, memang kalaupun banyak perjuangan di sana, ada banyak pergumulan yang harus kita perjuangkan. Semua manusia berjuang, saudara. Kalau bicara perjuangan, semua kita berjuang. Tapi bicara tentang keselamatan itu pribadi-pribadi. Dengar baik, itu pribadi lepas pribadi. Suami istri gak ada hak. Ke surga itu sendiri-sendiri. Jangan bilang begini, aku dibonceng sama suami, aku dibonceng sama istri. No. Salah pemahaman. Karena Tuhan berurusan dengan kita pribadi, lepas pribadi. Tidak kelompok. Ada gereja ini satu, bukan tergantung kepada pendetanya. Tergantung saudara dengan saya. Kalau hidupku dan hidupmu sesuai dengan kebenaran firman Allah, hidupmu dan hidupku jangan rusakkan minyak. Aku percaya orang inilah yang akan masuk ke pembukaan meterai yang keempat tadi. Alkitab bilang yang kudus akan semakin kudus, yang cemar akan semakin cemar, yang jahat akan semakin jahat, tapi yang baik akan semakin baik. Karena itu pimpinan roh. Dengar baik, kalau engkau mau baik, mari belajar. Jangan suka memberontak, jangan suka melawan, jangan egoisnya tinggi. Kalau engkau dinasehatin, belajar. Engkau introspeksi diri, belajar memperbaiki diri.
Kalau hamba Tuhan agak keras, agak sepertinya keras firman Allah, ingat, itu akan kebaikan kita bersama. Saya mau katakan, tidak ada kepentingan di sini. Tidak ada kepentingan yang lain di sini. Saya sampaikan, tidak ada kepentingan di sini. Saya khotbah bukan karena kolekte. Saya khotbah bukan karena perpuluhan. Saya khotbah karena aku tahu yang aku layani itu siapa, saudara? Dia sangat cinta kepada kita. Itu sebabnya kalau kita diingatkan, kita dinasehati. Kitab Ibrani bilang, Ibrani yang ke-12 dikatakan di sana, ayatnya yang ke-5. Ayat pertama saya baca begini. Karena kita mempunyai banyak saksi. Ini kelebihan kita. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi ada perlombaan yang kita harus lakukan. Tapi bagaimana perlombaan itu bisa kita menangkan? Tanggalkan beban. Haleluya, haleluya. Saudara pernah lihat seorang atlet pelari, saudara? Saudara, kenapa kalau atlet pelari itu bajunya minim-minim, saudara? Halo? Kenapa pelari bajunya minim? Apalagi perempuan. Itu bicara tentang beban. Sampai seminim mungkin untuk merebutkan sebuah perlombaan. Sama halnya kita di dalam Tuhan. Seminim mungkin kekurangan, kelemahan kita, seminim mungkin. Memang tidak enak. Tapi belajar, kikis. Biar kita layak di dalam Tuhan. Itu saja, biar layak, saudara. Saya juga ngekang diri saya, biar aku layak juga di dalam Tuhan. Jangan suka memberontak, jangan suka melawan, jangan suka ngeyel dengan Tuhan. Jangan suka menggerutu dengan Tuhan, jangan suka mempersalahkan Tuhan. Engkau sudah jelas-jelas salah dalam hidupmu. Banyak orang Kristen sekarang makanya cengeng. Jadi orang yang cengeng itu tidak akan pernah ketemu dengan Tuhan. Ingat baik-baik, orang yang cengeng itu tidak akan pernah ketemu dengan Tuhan. Tapi orang yang dewasa lah yang akan ketemu dengan Tuhan. Ayatnya yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Engkau tidak akan pernah menerima sebuah kemuliaan tanpa engkau mengalami salib. Dengar baik itu baik. Engkau tidak pernah akan ditinggikan sementara ketika engkau dihina, engkau masih egois kedagingan, tidak akan pernah ditinggikan. Justru kesempatan ketika engkau dihina lah, itu kesempatan Allah untuk mengangkat engkau sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita lupa. Sering kita berkata, kenapa engkau hina aku? Kenapa engkau hina aku? Sebenarnya kesempatan Allah untuk mengangkat hidupmu agar lebih mulia. Tapi engkau tidak mau. Itu pilihan. Kalau saya difitnah orang, saya akan bersyukur, Tuhan, kesempatan engkau untuk mempromosikan saya. Kalau aku dikata-katain orang, kesempatanmu Tuhan untuk mengangkat saya. Itu sebabnya jangan alergi. Perhatikan, yang dengan mengabaikan kehinaan. Jadi Tuhan tidak terlalu peduli tentang kehinaan, tetap tekun terus pikul salib.
Karena tidak ada mahkota tanpa salib. Dia tidak akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa tanpa menyelesaikan semua apa yang Bapa programkan. Kita akan tidak menerima surga kalau tidak menyelesaikan. Karena ini bagian kita, ini hidup ini bagian hidup kita ini. Ini perjalanan yang harus kita perjuangkan. Dengar baik. Jangan mimpi untuk masuk surga. Bagaimana kita merasakan masuk surga? Pengalaman dan seluruh keberadaan kita selalu duniawi. Omongannya duniawi, sikapnya duniawi, prakteknya duniawi. Jangan mimpi. Jadi ketika kau belajar, ya Tuhan, aku salah Tuhan, perbaikilah aku, ingatkan aku. Karena Tuhan ingatkan ini, ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan, yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Terus dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum apa saudara? Belum sampai mencucurkan. Jadi kita ini sebenarnya ini persoalan kita masih persoalan biasa. Halo. Paulus bilang 1 Korintus 13:10, pencobaan-pencobaan yang kau lakukan pencobaan biasa. Nggak makan itu biasa. Nggak punya uang itu biasa saja. Halo? Diomelin itu biasa. Diomelin itu, diomong itu biasa saja. Belum mengalami sehebat yang apa Yesus alami. Belum mencucurkan darah. Sudah ada mencucurkan darah di sini? Puji Tuhan lah kita masih bisa menemukan makanan toh. Itu jaminan Tuhan dalam hidup ini. Tapi kalaupun ada persoalan, masih biasa-biasa aja. Halo? Halo Tuhan. Jadi belum sehebat apa yang kita alami. Menang apa yang kita langsung bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Coba kita ayat berapa? Ayat 5 ya. Ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum ayat 5. Dan ayat 5, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada hai anak-anak, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan dan janganlah putus asa apabila engkau, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya dan ia menyesal orang yang diakuinya. Terus jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak? Jadi kita ini dilatih sama Tuhan. Amin saudara. Pernah saudara lihat kalau orang latihan apa ya? Latihan renang. Pernah nggak orang lihat latihan renang gitu? Ya kan? Kadang-kadang kan dijorokin kan? Gajah. Nah, saudara, ini saudara, jadi kita dilatih. Amin, saudara. Jemaat ini harus dilatih. Kita ini harus dilatih. Jadi khotbah buat gereja nggak boleh nanti khotbah yang cengeng-cengeng. Karena persiapan gereja untuk menanti mempelai kita. Kita harus didewasakan. Harus dewasa kita ini. Yang sedikit cengeng, sedikit ngambak, sedikit marah, sedikit ditinggalin. Tuhan datang tinggal, saudara kita, tinggal. Tetap optimis. Enggak Tuhan, aku sama ke jalan, aku sama. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi ada gandum, ada minyak, dan ada anggur. Anggur apa itu? Anggur apa itu? Anggur apa itu? Anggur itu bicara tentang kesukaan, sukacita, kegembiraan. Jadi bicara kesukaan, kegembiraan. Jadi jangan rusakkan minyak dan anggur. Tentang sukacitamu jangan rusakin. Semangatmu jangan rusakin. Halo? Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Karena itu yang Tuhan kehendaki di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati.